Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Deningrum dengan NIM 2024 0501 030818 dengan Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Pada kesempatan video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi dari kelompok 7 sampai kelompok 13 pada mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SE MAK. Baik, langsung saja kita akan memaparkan makalah pada kelompok 7 yaitu mengenai joint product and by product. Joint product adalah produk yang dihasilkan dalam suatu rangkaian atau proses manufaktur secara bersamaan atau serempak yang menggunakan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan alokasi biaya yang overhead secara bersamaan. Nah, selanjutnya ada karakteristik joint product. Yang pertama yaitu ada produk itu diproses secara bersamaan dan setiap objek produk itu mempunyai nilai ekonomis yang relatif sama atau seimbang. Yang kedua ada every komoditas produk yang memiliki jalinan hubungan yang fisik yang sangat erat dalam rangkaian proses produk. Selanjutnya yaitu ada istilah split of point atau titik pisah. Nah, split of point ini adalah sebuah momentum fisik yang dimana produk-produk bersamaan mulai didefinisikan dengan jelas atau dipisahkan ke masing-masing objek. Nah, setelah melewati fase split of point, komoditas produk langsung bisa dilemparkan ke pasar untuk secara langsung dialirkan ke proses produksi lanjutan atau guna memperoleh jenis produksi yang bernilai ekonomis yang lebih tinggi. Tujuan dan alasan penting alokasi biaya bersama. Yang pertama yaitu ada untuk menghitung harga pokok produksi atau cost of goods manufaktur, yang dimana di sini itu tugasnya untuk menentukan estimasi nilai persediaan barang untuk kepentingan pelaporan keuangan internal perusahaan. Pada poin kedua ada menyusun valuasi nilai persediaan produksi pelaporan keuangan eksternal, perpajakan, dan audit laporan keuangan. Yang ketiga ada menilai kecukupan nilai persediaan untuk keperluan klaim proteksi jaminan asuransi jika terjadi kerusakan barang di masa depan. Yang keempat ada mengidentifikasi porsi biaya bahan yang hancur atau susut selama proses konversi manufaktur berlangsung. Yang terakhir yaitu ada membantu pengaturan kebijakan tarif harga produk atau jasa yang diproduksi akibat adanya regulasi intervensi pasar oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu makalah dari kelompok 8 mengenai just in time costing. Langsung saja, dalam konteks manajemen, just in time berarti bahan baku, komponen, dan produk yang sudah jadi yang dipesan pada saat jumlah yang dibutuhkan saja. Selanjutnya ada konsep just in time costing atau black flash costing. Black flash costing adalah sistem akuntansi biaya yang dirancang khusus untuk perusahaan yang telah menerapkan sistem produksi just in time secara menyeluruh. Selanjutnya ada perbedaannya. Nah, perbedaan just in time costing dengan akuntansi biaya konvensional ada di dua sistemnya, yaitu terletak pada frekuensi pencatatan dan jumlah akun yang digunakan. Akuntansi biaya konvensional mencatat setiap perpindahan bahan dan biaya yang terperinci, sementara just in time costing dia menyederhanakan atau pencatatannya itu menjadi jurnal pokok saja yang di akhir yang dilakukan di akhir produksi. Selanjutnya ada mekanisme cara kerja black flash costing. Mekanismenya ada 3, yaitu ada pembelian bahan baku, ada proses produksi berjalan, dan ada penyelesaian produk atau black flash. Selanjutnya ada syarat penerapan just in time costing. Yang pertama ada siklus produksi yang pendek, yang kedua ada stok WIP yang minimal, selanjutnya ada produk yang standar dan massal, dan sistem produksi just in time costing yang sudah berjalan lalu tersedia dengan biaya yang standar. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan just in time costing. Kelebihan dari just in time costing adalah menawarkan keunggulannya yang dimana menjadi pilihan yang sangat menarik bagi perusahaan manufaktur, yang diantaranya ada efisiensi administrasi yang tinggi. Selanjutnya kekurangan just in time costing yaitu tidak dapat menampilkan biaya per departemen secara detail.
Ya, contohnya resiko ketidakakuratan valuasi persediaan. Selanjutnya ada kaitan just in time costing dengan akad syariah. Kaitannya ada 4, yaitu berkaitan dengan prinsip amanah dan kejujuran atau asidik wal amanah. Yang kedua ada prinsip transparansi atau al-bayan. Yang ketiga ada prinsip tauhid dalam pengelolaan sumber daya. Dan yang terakhir ada prinsip keadilan al-adl atau dalam pembiayaan. Selanjutnya kita akan memaparkan materi kelompok 9 mengenai material controlling. Nah, material controlling dalam akuntansi disebut sebagai sistem pengendalian yang digunakan untuk mengawasi, mencatat, dan mengelola seluruh pergerakan bahan baku, mulai dari proses pengadaan hingga bahan tersebut digunakan dalam proses produksi. Tujuan dan fungsi material controlling dalam kegiatan produksi ada 4 poin. Yang pertama ada menjamin ketersediaan material, meminimalkan biaya persediaan, menghindari pemborosan dan kerugian, serta mendukung efisiensi produk. Sedangkan fungsi dari material controlling adalah fungsi perencanaan, fungsi pengadaan, fungsi penyimpanan, fungsi pencatatan biaya, serta fungsi pengawasan. Metode yang digunakan dalam controlling ini menggunakan 2 metode. Yang pertama ada material requirement planning atau MRP, yang dimana MRP adalah suatu prosedur logis berupa aturan keputusan dan teknik transaksi yang berbasis komputer yang dirancang untuk menerjemahkan jadwal induk produk menjadi kebutuhan bersih untuk semua item. Yang kedua ada metode Economic Order Quantity atau EOQ, yang dimana metode ini merupakan metode dari manajemen persediaan yang paling populer, yang pada umumnya digunakan untuk barang-barang yang dibeli ataupun yang diproduksi sendiri. Selanjutnya yaitu kendala dalam pelaksanaan material controlling. Kendalanya ada 5 poin. Yang pertama ada pencatatan yang tidak tertib, perbedaan data fisik dan pencatatan, keterbatasan sistem informasi, kurangnya koordinasi antar bagian, serta fluktuasi harga bahan baku. Kita akan lanjut kepada materi makalah kelompok 10 mengenai labor controlling. Nah, kita langsung saja kepada konsep dan ruang lingkup labor controlling. Labor controlling atau pengendalian biaya tenaga kerja merupakan bagian integral dari akuntansi biaya yang bertujuan untuk mengendalikan efisiensi dan efektivitas. Nah, penggunaan tenaga kerja ini berfungsi agar biaya yang dikeluarkan dapat diminimalkan tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas output. Selanjutnya ada ruang lingkup labor controlling. Ruang lingkup labor controlling mencakup seluruh aspek yang terkait pada pengelolaan sumber daya manusia dan perspektif biaya. Nah, ruang lingkup akuntansi biaya termasuk pengelolaan biaya tenaga kerja yang meliputi pengklasifikasian biaya tenaga kerja, perencanaan dan pengukuran, pengendalian operasional, serta evaluasi kinerja. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan labor controlling di perusahaan. Faktor ini ada 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, sistem manajemen dan pengawasan kualitas pengawasan oleh supervisor dan manajemen menjadi faktor utama. Nah, kondisi pasar tenaga kerja, kelangkaan tenaga kerja, serta sektor yang menyebabkan perusahaan harus menawarkan gaji lebih tinggi untuk menarik dan mempertahankan karyawan. Selanjutnya ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternalnya yaitu indikator dan metode yang digunakan untuk mengukur kinerja labor controlling. Dalam akuntansi biaya merupakan jaringan prosedur terorganisasi yang berfungsi untuk mencatat, mengklasifikasikan, serta mengidentifikasi serta melaporkan efisiensi biaya yang timbul. Nah, kita lanjut kepada metode-metode pada labor controlling. Yang pertama ada metode pengukur labor cost control atau pengendalian biaya tenaga kerja. Yang kedua ada metode pengukuran productivity control atau pengendalian produktivitas. Selanjutnya ada sistem intensive
premium berbasis output, yang dimana pengukuran kinerja tenaga kerja dikaitkan langsung dengan sistem pengupahan dan penentuan target batch produksi. Nah, dari sini perusahaan bisa menerapkan tarif upah persatuan hasil atau memberikan bonus premium apabila pekerja mampu melampaui target standar dan waktu yang lebih cepat. Yang ketiga ada metode pengukuran manpower atau planning control atau pengendalian perencanaan SDM. Nah, kita lanjut kepada tantangan dan hambatan utama pada labor controlling. Tantangan dan hambatannya ada 6. Yang pertama ada kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua ada pengendalian biaya tenaga kerja. Yang ketiga ada sistem pengawasan tenaga kerja yang belum optimal. Yang keempat ada kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, tingginya tingkat turnover karyawan, serta ada perubahan regulasi tenaga kerjaan. Nah, labor controlling juga pastinya memiliki strategi. Di antaranya yaitu ada peningkatan kompetensi dan pelatihan karyawan, penerapan standar kerja dan pengukuran kinerja, serta pemanfaatan teknologi informasi dan high risk. Ini yaitu makalah dari kelompok 9, yaitu yang membahas mengenai factory overhead controlling. Factory overhead controlling, biaya overhead pabrik atau factory overhead cost adalah semua biaya yang terjadi dalam proses produksi yang tidak termasuk dalam biaya bahan baku langsung maupun biaya tenaga kerja langsung. Dengan kata lain, biaya ini mencangkup biaya-biaya yang tidak langsung yang diperlukan untuk menjalankan pabrik, seperti biaya pemeliharaan air, listrik, penyusutan peralatan, biaya administrasi pabrik, dan biaya lain yang mendukung proses produksi, tetapi tidak dapat langsung ditelusuri ke dalam produk tertentu. Nah, pentingnya factory overhead controlling ada 6 poin. Yang pertama ada mengendalikan pemborosan biaya produksi, membantu penentuan harga pokok-pokok yang akurat, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, mendukung pengambilan keputusan manajemen, meningkatkan profitabilitas perusahaan, serta menjadi dasar evaluasi kinerja departemen. Pengklasifikasian biaya overhead pabrik dibagi menjadi 2, yaitu pengklasifikasian biaya overhead pabrik berdasarkan perilaku biaya dan perilaku biaya overhead pabrik berdasarkan departemen. Selanjutnya yaitu mekanisme yang digunakan dalam factory overhead controlling, yaitu perencanaan dan penganggaran biaya, departementalisasi biaya overhead, serta metode pembebanan biaya. Kita lanjut kepada makalah kelompok 12 mengenai departementalisasi biaya overhead pabrik. Departementalisasi biaya overhead pabrik secara etimologis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah proses pembagian suatu organisasi ke dalam satuan-satuan kerja atau departemen berdasarkan fungsi, wilayah, produk, maupun pelanggan. Dalam akuntansi biaya, pengertian ini memiliki cakupan yang lebih spesifik, yaitu yang berkaitan dengan pengelompokan biaya overhead pabrik ke dalam departemen atau biaya pusat tertentu. Seperti pada makalah lainnya, pasti departementalisasi biaya overhead ini juga memiliki tujuan. Nah, diantaranya untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan untuk meningkatkan pengendalian overhead pabrik. Manfaat departementalisasi biaya overhead. Yang pertama ada meningkatkan ketepatan pembebanan biaya yang menghasilkan perhitungan harga pokok produksi yang lebih akurat. Selanjutnya ada mempermudah pengendalian dan pengawasan biaya serta membantu evaluasi kinerja setiap departemen serta mempermudah penyusunan anggaran dan perencanaan biaya. Selanjutnya, penggolongan departemen dalam departementalisasi biaya overhead. Penggolongan departemen ini ada 2. Yang pertama ada departemen produksi atau production department. Departemen produksi adalah departemen yang secara langsung melaksanakan kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk dan menjadi produk atau produk setengah jadi. Departemen yang kedua yaitu Departemen Jasa atau Departemen Pembantu atau Service Departemen. Departemen Jasa atau Departemen Pembantu ini adalah departemen yang tidak secara langsung mengolah bahan baku menjadi produksi, tetapi memberikan pelayanan atau jasa yang diperlukan untuk menunjang kelancaran kegiatan produksi.
Selanjutnya ada langkah-langkah departementalisasi biaya overhead pabrik. Yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu dan menentukan departemen dalam perusahaan. Yang kedua kita mengumpulkan biaya overhead pabrik. Yang ketiga pasti kita harus mengalokasikan biaya overhead ke masing-masing departemen. Yang keempat mengalokasikan biaya departemen kepada jasa dan departemen produksi. Yang kelima menentukan tarif biaya overhead pabrik per departemen. Dan yang terakhir, membebankan biaya overhead pabrik kepada produk. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan departementasi overhead pabrik. Kelebihannya ada 3. Yang pertama, menghasilkan pembebanan biaya yang lebih akurat. Ada membantu penentuan harga pokok produksi serta mempermudah pengendalian biaya. Selanjutnya, kekurangan biaya overhead ini ada 3 juga. Yang pertama, proses penerapan lebih relatif. Yang kedua, membutuhkan biaya administrasi yang lebih besar, serta membutuhkan data yang lebih lengkap dan akurat. Nah, pada makalah ini kita berada pada makalah terakhir, yaitu makalah kelompok 13. Di sini membahas mengenai penerapan biaya standar serta analisis varian. Sistem biaya standar merupakan metode penentuan biaya yang dilakukan sebelum proses produksi berlangsung, yang dimana di dalam sistem ini perusahaan menetapkan standar biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik yang dianggap paling efisien dalam kondisi operasi normal. Tujuan dan manfaat dari sistem biaya standar ini, yang pertama ada tujuan penerapan sistem biaya standar serta manfaat sistem biaya standar. Nah, penerapan sistem biaya standar ini dilakukan dengan menetapkan biaya yang seharusnya terjadi sebelum proses produksi berlangsung. Penerapan standar biaya bahan baku standar ditentukan berdasarkan jumlah bahan baku yang seharusnya dilakukan dan harga yang seharusnya dibayar untuk menghasilkan suatu produk. Penerapan biaya standar ini juga ditetapkan berdasarkan jumlah jam kerja yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produksi dan tarif uang yang ditentukan. Penerapan standar biaya overhead pabrik meliputi biaya yang tidak langsung yang digunakan dalam proses produksi seperti listrik, penyusutan mesin, serta pemeliharaan dan biaya pendukung lainnya. Kita lanjut kepada analisis varian. Analisis varian atau variance analysis adalah proses membandingkan biaya aktual yang terjadi dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama dari analisis varian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan selisih yang terjadi serta mengidentifikasikan faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan tersebut. Nah, adapun jenis-jenis variannya yang pertama yaitu ada varian menguntungkan atau favorable variance. Serta varian tidak menguntungkan atau unfavorable variance. Nah, yang terakhir yaitu peran analisis varian dalam pengendalian biaya. Analisis varian memiliki peran yang sangat penting dalam pengendalian biaya karena membantu perusahaan untuk membandingkan biaya aktual dengan biaya standar yang telah ditetapkan. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.